Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kalau saat ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, baik yang di rumah, yang saat ini sedang bersiap-siap akan mengikuti ibadah online. Kiranya ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dengan hati yang sungguh, dengan hati yang rindu kita boleh datang kepada Tuhan. Mari saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita menghampiri Allah kita. Kita akan masuk dengan sikap berdoa. Firman Tuhan berkata, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Mari kita masuk di dalam hadirat, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Kita katakan, ini saatnya berdiri di altar. Saatnya
Mari kita datang di hadirat-Nya. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami muliakan, hanya Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, buat hari ini, kami seluruh anak-anak Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mempunyai kerinduan untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkatilah anak-anak Tuhan di mana saja saat ini yang sedang memuji Engkau, yang sedang menyembah Engkau Tuhan, berkatilah agar pada hari ini Tuhan ibadah kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami di dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, Tuhan Yesus kita sangat mengasihi kita. Sekalipun kita ini adalah orang-orang yang berdosa, tetapi Dia mengasihi kita. Dia mau mengorbankan dirinya bagi kita. Dia mau menebus dosa kita. Mari saudaraku, kita mau datang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa dengan darah-Nya yang begitu mahal. Mari kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bukan dengan bara panas Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti kepada hambanya lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari pada saat ini kita bangkit berdiri. Mari pada saat ini kita merendahkan hati kita, merendahkan segala sesuatu di dalam diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan atas segala pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang minggu yang lalu. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita katakan dengan lembut bersama-sama, ku telah mati, ku tinggalkan. Telah mati dan tinggalkan Cara hidup yang lama, cara hidupku yang lama. karena segalanya itu telah sia-sia. Semuanya Ketika Tuhan menebus kita, sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. benar ya Tuhan, sudahkah hidup kami seperti yang Engkau inginkan? Sudahkah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu? Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Tuhan, mungkin sepanjang minggu yang lalu seringkali kami menyakiti hati-Mu. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami, baik itu keluarga kami, teman-teman kami di tempat kerja, dimanapun ya Tuhan, kami datang kepadamu. Mungkin ada dosa-dosa yang tersembunyi yang selama ini, yang orang lain tidak tahu, tapi Engkau tahu ya Tuhan. Pada saat ini kami datang kepadamu, kami ingin meletakkan semua itu kepadamu ya Tuhan, dan Engkau ampunilah kami ya Tuhan. Kami memohon hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan ayat petunjuk baru pada hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Satu pujian syukur kita yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. katakan bersama-sama, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi
tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, sekarang kita akan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri. Biarlah Tuhan hadir di sini, mengurapi setiap kita yang rindu, yang haus akan firman Tuhan. Mari kita memuji Dia. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Penuhi aku dengan
kami berseru, kami merindukan Tuhan hadir saat ini. Siapakah kami sehingga kami berani mengungkapkan kerinduan kami di hadapan Tuhan? Karena sesungguhnya Tuhan, Engkau bukan Allah yang berkenan kepada dosa. Dan Engkau tahu juga mulut bibir kami, ketika kami bernyanyi, kami rindu Kau hadir di sini. Tuhan, Engkau tahu kesiapan hati kami. Karena seringkali sesungguhnya hati kami tidak rindu Tuhan. Hati kami penuh dengan pergumulan demi pergumulan, bahkan mungkin kami ada beribadah hari ini karena rutinitas dengan hati yang tidak siap. Maka Tuhan ampuni kami. Oleh sebab itu dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah kembali menolong kami untuk membuka hati dan menyiapkan hati kami. Sehingga ketika hari ini firman-Mu berbicara kepada kami tidak menutup hati kami tidak menutup telinga kami tidak mengatakan bahwa firman itu untuk yang lain, tetapi firman itu adalah untuk kami hari ini. Maka Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada masing-masing kami. Kau pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ini sebenarnya bukan kali pertama saya ke Siantan, ya, tapi biasanya dulu saya pernah dengan suami ke sini dulu sebelum COVID, ya. Tapi ini kali pertama untuk saya pelayanan di GKY Siantan. Saya dekat dari GKY Pontianak, kita tetanggaan, ya. Kita bersyukur untuk kesempatan hari ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah, baik itu jemaat yang ada di sini maupun yang di rumah. Mari kita sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan di kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Kita akan baca satu perikop ini di pasal yang terakhir dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Apakah sudah menemukan semua? Perjanjian lama. Kalau sudah, saya baca, silakan Bapak Ibu mengikutinya di Alkitab masing-masing. Pengkhotbah pasal yang ke-12. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat 9. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal.
Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini. Nah, kalau kita baca kitab Pengkhotbah, mungkin kita ingat ya, mungkin sudah familiar di kepala kita, ada satu kalimat yang diusung dari awal pasalnya sampai akhir pasalnya yang sangat terkenal di kitab Pengkhotbah. Apa itu? Sia-sia. Gitu ya. Kata sia-sia selalu diusung, tema ini dibawa di pasal 1, 2 sampai pasal yang ke-12. Kita lihat tadi ya di ayat 8 aja itu muncul 3 kali kata kesia-siaan. Ya. Kata ini muncul terus-menerus disampaikan oleh pengkhotbah bahkan di akhir kitabnya. Tapi yang menarik adalah seperti ini Bapak Ibu. Ya. Pengkhotbah mengatakan ada yang namanya kesia-siaan itu bukan karena dia telah buang-buang waktu, gitu ya. Lalu dia menyesal, aduh sia-sialah aku puluhan tahun hidup gak nabung, biasanya gitu ya. Kita merasa bahwa udahlah aku udah merelakan waktuku habis sia-sia, lalu kita menyesal di penghujung hidup kita. Bukan. Pengkhotbah berkata ada yang namanya sia-sia bukan karena dia sudah buang-buang waktu. Karena kalau kita lihat di pasal 2 ayat yang keempat, di pasal 2 ayat yang keempat saja, di situ bisa dibantu slide-nya. Di situ pengkhotbah berkata, aku melakukan pekerjaan yang besar, aku mendirikan bagiku rumah-rumah, aku menanami bagiku kebun-kebun anggur, di pasal 2 ayat yang keempat, gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat dia bilang ada yang namanya sia-sia bukan karena dia buang-buang waktu Bapak Ibu, ya. Dan kalau kita lihat juga pengkhotbah berkata ada yang namanya sia-sia itu bukan karena dia pemalas, bukan karena dia kurang berjuang dalam hidup, gitu ya. Justru pengkhotbah ini adalah orang yang sangat maksimal dalam hidupnya. Dia tidak mengizinkan sedetik pun waktu hidupnya itu untuk bersantai-santai. Buktinya apa? Kita lihat di awal-awal pasalnya lagi, di pasal 2 ayat yang kelima di situ ya. Pengkhotbah berkata, aku mengusahakan kebun-kebun dan taman-taman. Di pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 dia berkata, aku gali kolam, aku beli budak-budak, aku mengumpulkan perak dan emas. Nah orang malas kan gak mungkin ngomong kayak gini. Ya. Dia bukan pemalas, dia orang yang justru tidak membiarkan hidupnya bersantai-santai. Lah kok dia bisa ngomong, ada yang namanya sia-sia dalam hidup. Padahal dia bukan orang yang buang-buang waktu, dia bukan pemalas dalam hidup. Bapak Ibu, pengkhotbah juga berkata ada yang namanya sia-sia dalam hidup ini bukan juga karena dia ateis. Justru pengkhotbah ini adalah orang yang sangat-sangat percaya Tuhan. Kalau kita lihat ya di pasal 12 ayat yang ke-7, itu ayat yang terkenal sekali, tiap kedukaan itu selalu dibacakan. Apa itu? Debu kembali kepada debu dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Aneh sekali di bagian ini, pengkhotbah berkata ada yang namanya kesia-siaan bukan karena dia ateis, justru dia orang yang sangat-sangat percaya Tuhan.
Bapak Ibu, lalu kenapa ya orang yang begitu rajin dalam hidup, orang yang begitu maksimal dalam hidup, orang yang percaya Tuhan, kenapa dia berkata ada yang namanya kesia-siaan dalam hidup? Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang juga pernah punya pengalaman atau sedang mengalami apa yang menjadi pergumulan pengkhotbah saat itu. Ya, kita orang yang gak malas-malasan kerja, kita orang yang giat bekerja, kita pekerja keras, kita gak biarkan hidup kita ini berleha-leha di rumah. Kita orang yang percaya Tuhan, kita aktif melayani, bahkan kita BPP, BPBJ, kita aktivis gitu, semua hal kita lakukan. Tapi mungkin ada satu titik, ada satu masa kita ngerasa kok hidup kosong ya. Kita ngerasa kok aku nih aktif melayani loh. Uang cukup, gak berkelimpahan lah, tapi cukup. Gak ada pergumulan yang berarti lah kok kosong. Apa tujuan hidupku Tuhan? Kok aku merasa Tuhan jauh, ibadah tiap minggu, saat teduh tiap hari, kok kosong ya? Bapak Ibu, demikian juga pengalaman yang dialami oleh pengkhotbah. Dia merasa bahwa dia melihat hidup ini ada yang sia-sia karena ada satu hal yang sedang dia gumulkan sebenarnya. Maka melalui nasihatnya di akhir kitabnya, dia memberi kita nasihat bagaimana supaya kita enggak mengulang pengalaman yang sama lagi seperti dia. Atau bagaimana supaya kita juga bisa melihat dan memperbaiki apa sebenarnya penyebab kita ngerasa hidup kita itu kosong, jauh dari Tuhan dengan semua rutinitas baik yang kita kerjakan. Maka mari kita lihat apa nasihatnya kepada kita melalui pengalaman dan pembentukannya yang diberikan dan dilaluinya bersama dengan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana atau apa yang perlu kita cek dalam hidup kita ini ketika kita ngerasa ada yang sia-sia dalam hidup ini. Atau bagaimana supaya kita enggak mengulang pengalaman yang sama seperti pengkhotbah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pengkhotbah berkata, next slide. Ingat Tuhan, poin yang pertama, bagaimana supaya kita ini enggak ngerasa hidup kita sia-sia. Apa yang pertama kita lakukan? Pengkhotbah menasehatkannya di ayat yang pertama. Jelas sekali di pasal 12 ayat yang pertama, langsung dia buka nasihatnya dengan berkata, ingatlah penciptamu. Ya, yang pertama yang bisa kita lakukan bagaimana supaya hidup kita ini enggak sia-sia sebagai anak Tuhan, yaitu ingat Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di bagian ini, mengingat Tuhan ditulis dalam bentuk kata perintah. Itu artinya mengingat Tuhan itu bukan pilihan. Ya, kita nggak bisa bilang, aduh Tuhan hari ini lagi sibuk kerja, lagi banyak tugas kuliah, lagi skripsi apalagi, dikejar-kejar dosen. Aduh Tuhan nantilah waktu buat Tuhan, nggak bisa. Ya, karena perintah yang disampaikan di firman Tuhan ini bukan pilihan. Ini perintah yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa menawar suka-suka hati kita kapan kita mengingat Tuhan, nggak bisa. Dan yang menarik adalah pengkhotbah itu memberitahukan kita kapan kita mengingat Tuhan. Dia kasih tahu kita waktunya. Yang pertama, di ayat yang pertama pengkhotbah berkata, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ya. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kenapa? Karena masa muda adalah masa-masa kita maksimal dalam hidup. Ya, bayangkan aja atau bandingkan saja anak muda 30 tahun lomba lari dengan opa-opa 60 tahun. Kalah jauh pasti. Ya,
dari tenaga, dari ide, apalagi sekarang kan gereja-gereja udah live streaming. Siapa yang mengerjakan semuanya itu? Ya anak-anak muda, mereka lebih brilian, cepat belajar, gak gampang sakit kayak kita, bentar-bentar sakit pinggang ya, kayak kita yang udah usiawan gitu ya. Dan biasanya karena masa muda adalah masa-masa maksimalnya kita dalam hidup, biasanya ruang buat Tuhan itu kecil sekali. Betul apa betul anak muda? Ya. Karena kan kita pikir, aduh nggak doa aja, nggak minta tolong Tuhan aja bisa kok ujian selesai baik, tinggal les. Ya. Kenapa pengkhotbah berkata ingatlah penciptamu pada masa mudamu, karena disitulah masa-masa kita maksimal dalam hidup dan biasanya ruang buat Tuhan itu kecil sekali. Biasanya ya kalau kami jumpai dan pelayanan kami orang-orang yang udah usiawan, maaf kata, udah sekarat, baru panggil hamba Tuhan doain. Baru terima Tuhan lah, kemana aja Pak waktu muda Pak, gitu ya. Pengkhotbah berkata di sini, ingatlah penciptamu bukan waktu kamu tua sakit-sakitan, justru waktu kamu masih kuat, sehat, maksimal dalam hidup, disitulah kau mengingat Tuhanmu. Bapak Ibu, ini juga kemudian menjadi peringatan kepada kita orang-orang tua. Kita itu tugasnya bukan hanya suruh anak belajar, bukan hanya suruh anak bekerja, les ini itu, ya membanggakan orang tua, bahkan bukan hanya besarin anak lalu suruh mereka menikah, bukan. Tapi tugas kita sebagai orang tua juga mengingatkan anak-anak kita sedari dini untuk mengingat Tuhan. Jangan lupa itu, ya. Jangan kebalik, jangan sampai anak-anak kita yang ingetin kita, "Pa, Ma, ayo ibadah." Nah, itu kan lucu ya. Di bagian ini firman Tuhan berkata, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, itu waktu yang pertama. Lalu dia kasih tahu lagi, ada waktu yang kedua kapan kita mengingat Tuhan. Waktu yang kedua adalah sebelum kematian datang. Kalau Bapak Ibu baca ya, di ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh itu koma semua, gak ada titiknya tuh. Sampai ayat yang ketujuh. Dan dia menjelaskan sebenarnya dengan ilustrasi, dengan gambaran, kematian itu sesuatu yang pelan tapi pasti akan terjadi, gitu ya. Di ayat yang kedua dia berkata sebelum matahari terang, ayat yang ketiga penjaga-penjaga rumah mulai gemetar, perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, sampai masuk di ayat yang ketujuh, debu kembali kepada debu dan roh kembali kepada penciptanya. Dia menjelaskan bagaimana kematian itu datang pelan tetapi sesuatu yang pasti akan kita hadapi bersama. Bapak Ibu, maka pengkhotbah berkata, ingatlah penciptamu bukan hanya di masa mudamu tetapi sebelum kematian datang. Kalau kita mengingat Tuhan di masa muda dan sebelum kematian datang, itu berarti sebenarnya tidak ada waktu dalam hidup kita yang gak ingat Tuhan, bukan? Karena pengkhotbah berkata ingat Tuhan di masa muda dan sebelum kematian datang, itu berarti tidak ada waktu dalam hidup kita yang tidak mengingat Tuhan sampai kematian menjemput kita. Bapak Ibu, maka coba deh kita lihat hidup kita. Ya, bagaimana kita menjalani hidup kita hari-hari ini. Kita ngerasa kosong, kita ngerasa kok saat teduh biasa aja, kerja ini itu, tapi uang gak pernah memuaskan hati kita. Coba kita koreksi, jangan-jangan kita sedang lupa Tuhan. Ya. Jangan-jangan kita problemnya adalah kita sedang mengandalkan diri kita sendiri. Coba kapan terakhir kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Kapan terakhir kita bergumul sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan akan rencana yang sering kali kita abaikan untuk kita bawa kepada Tuhan? Bapak Ibu, seringkali ya kita itu mengandalkan diri kita sendiri karena kita ngerasa tanpa ingat Tuhan kita tetap sehat kok.
Ya, kita tetap kuat kok, yang penting rajin olahraga, main sepeda, gitu-gitu ya. Lupa Tuhan, maka coba ketika kita merasa kosong dalam hidup ini, jangan-jangan kita sedang melupakan Tuhan. Semua ibadah, rutinitas yang kita lakukan sebenarnya hanya casing luarnya aja. Hati kita sebenarnya sedang tidak mencari Tuhan. Next slide. Nah, ada yang tahu film ini? Tahu ya? Ini film Home Alone yang sepanjang tahun, tiap tahun ya muncul di layar televisi Indonesia. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Dulu waktu saya masih di rumah sih, ini tiap tahun muncul film ini, film Natal biasanya. Nah, pemeran film ini adalah bernama Macaulay Culkin. Dia pemeran Kevin di serial TV Home Alone ini. Nah, serial Natal ini begitu terkenal sampai anak ini ya, aktor cilik ini di masa itu kecil-kecil udah jutawan. Ya, kecil-kecil udah kaya. Karirnya begitu cemerlang, bahkan di usia 12 tahun dia itu sudah menjadi miliarder cilik. Ya, masih pra-remaja, udah uangnya udah banyak sekali, dia terkenal. Tapi orang atau aktris cilik yang luar biasa multi talenta ini hidupnya kemudian mengenaskan. Kenapa? Karena orang tuanya broken, ya, pisah, lalu kemudian dia kecanduan narkoba setelah dia memasuki usia pemuda dan pelan-pelan karirnya mulai redup dan dia meninggal karena overdosis. Bapak Ibu, kenapa Kevin, pemeran Kevin ini hidupnya begitu mengenaskan? Di TV bisa menggemaskan, dia bisa bikin kita gemes lihat dia bagaimana dia menyelesaikan kasus, menggagalkan perampokan di rumahnya. Tapi di dunia nyata hidupnya begitu mengenaskan, sekalipun hidupnya itu penuh dengan uang. Kenapa? Karena lupa Tuhan. Dia bisa punya segalanya, dia bisa punya karir yang cemerlang, tapi apa guna kalau lupa Tuhan di masa muda? Bapak Ibu, ini peringatan pertama yang pengkhotbah berikan kepada kita untuk mengingat Tuhan ketika kita masih muda, masih kuat, dan sebelum kematian datang. Maka ada nasihat kedua juga yang diberikan pengkhotbah kepada kita saat ini. Apa nasihat yang kedua? Ternyata supaya hidup ini enggak sia-sia Bapak Ibu, enggak cukup kita itu hanya ingat Tuhan, tapi perlu juga yang kedua ini yang dinasihatkan oleh pengkhotbah. Yang kedua adalah dia berkata takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-13 pengkhotbah berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Ternyata supaya hidup kita gak sia-sia sebagai anak Tuhan, gak cukup cuma ingat Tuhan, tapi kita juga harus takut kepada Tuhan. Takut seperti apa yang dimaksud? Bapak Ibu, takut yang dimaksud tentunya bukan takut karena melihat Tuhan itu sebagai sosok yang menakutkan, gitu ya. Tapi takut yang dimaksud adalah takut yang membuat kita hormat, lalu kita nggak hidup sembarangan di hadapannya. Itu yang dimaksud dengan takut. Bapak Ibu, berbicara tentang takut kepada Tuhan itu sebenarnya bukan hanya kekristenan yang menganjurkannya atau yang mengajarkannya. Karena kalau kita lihat agama-agama lain pun demikian. Ya, apalagi kalau waktu saya pertama kali di Pontianak lalu kemudian jalan ke Singkawang, itu saya lihat banyak patung-patung juga di rumah ibadat tertentu, kemudian rumah ibadatnya itu lampunya remang-remang, lalu kemudian ada ukiran besar di halaman rumah ibadatnya, ada naga, ada warna merah, matanya aduh ya. Sehingga orang-orang yang masuk ke sana itu merinding juga, ya nggak berani macam-macam. Kenapa? Dengan ornamen, dengan ukiran, dengan segala yang ditampilkan oleh agama tertentu membuat orang itu takut kepada Tuhannya.
gitu ya. Bahkan kalau kita pergi ke Jawa atau ke Bali itu lebih menyeramkan lagi. Kalau pergi ke Keraton Solo kita akan melihat ada patung dewa-dewa Hindu dengan bentuk-bentuk yang nggak biasa. Kita lihat anak-anak bisa sangat takut ketika melihatnya. Mereka bisa pegang tombak, taringnya keluar 2, matanya besar, perutnya buncit gitu ya. Dan orang yang melihat itu bikin takut gitu ya. Kadang nggak boleh masuk ke situ dengan pakaian yang nggak sopan dan sebagainya. Nah ternyata bicara tentang takut kepada Tuhan itu juga diajarkan oleh agama lain gitu ya. Dan orang Kristen juga kalau kita melihat dalam perjanjian lama Bapak Ibu, kita juga melihat di sana Tuhan atau Allah itu sebagai sosok yang menakutkan, bukan? Kalau kita lihat sepanjang perjanjian lama, Israel dosa sedikit aja langsung dihukum lah, dibuang ke Babel lah, kalah perang lah, Salomo yang berhikmat dia berdosa, kerajaannya pecah. Nah gambaran yang diberikan tentang Allah di perjanjian lama itu kalau kita baca, waduh Tuhan ngeri banget ya, dosa sedikit aja langsung dihukum gitu. Coba kalau zaman sekarang. Dan bukan hanya di zaman perjanjian lama saja Bapak Ibu, kalau kita belajar sejarah gereja, ada satu masa juga di mana gereja itu di awal-awal mula kekristenan muncul, terutama di Swiss, ada satu masa gereja ketika menguasai negara, mereka juga membuat umat itu begitu takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena pemimpin gerejanya itu menegaskan atau memberikan peraturan-peraturan yang sangat tegas sekali kepada umat. Ya, kalau ada yang nggak ke gereja itu bisa dihukum cambuk, bisa dipenjara, gitu ya. Sehingga jemaat itu datang beribadah bukan karena dia rindu Tuhan, tapi dia takut dihukum cambuk, takut dipenjara, bahkan yang ketahuan berdosa bisa dibunuh loh. Saking gereja itu menguasai negara dan menyuruh umat itu taat kepada Tuhan, tidak kompromi bagaimanapun caranya. Sehingga di masa kekelaman gereja, jemaat itu melihat Tuhan itu sebagai sosok yang menakutkan sekali. Apalagi mereka melihat perjanjian lama. Tetapi seiring perkembangan zaman, orang kemudian belajar teologi, kemudian ada buku-buku tafsiran, maka zaman sekarang orang lebih menggambarkan Tuhan bukan lagi sosok yang menakutkan, tetapi menjadi sosok yang lebih lembut, ya, sebagai Bapa yang baik. Ya, lagu-lagu yang kita nyanyikan, lihat aja lagu-lagu kontemporer. Kau terima aku apa adanya. Ku rindu kau hadir di sini Tuhan. Ya, kau terima aku apa adanya. Sejauh timur dari barat kau buang dosaku. Kau sucikan aku kembali. Kau hapus air mataku. Nah gambaran-gambaran tentang Tuhan di zaman sekarang lebih menunjukkan Tuhan itu penuh kasih. Tuhan yang terima kita apa adanya. Bapak Ibu tentu ini membuat kita senang. Membuat kita terhibur, membuat kita berani datang kepada Tuhan, tapi hati-hati. Seringkali hal ini sudah tidak lagi membuat kita takut kepada Tuhan dan gak hormat kepada Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang punya prinsip begini ya, Senin sampai Sabtu ndak apalah suka-suka hati hidup. Ya, atau nanti di gereja kan ada pengakuan dosa. Gampang Tuhan terima kita apa adanya. Hati-hati dengan pemahaman yang terus-menerus bergeser. Alkitab kita tetap utuh, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan kita yang tegas, Tuhan kita yang tidak kompromi dengan dosa itu Tuhan yang sama. Yang juga kita kenal Bapa yang penuh kasih itu. Maka Bapak Ibu mungkin dalam hidup ini kita gampang ingat Tuhan seperti di poin yang pertama tadi. Kita gampang ingat Tuhan, ada orang-orang gitu latah. Dia lihat bencana aja, aduh Tuhan. Dia lihat orang kecelakaan, aduh Tuhan. Dengar orang sakit, gitu, aduh Tuhan tolong. Kepentok sedikit, Tuhan tolong, latah. Ya. Ada orang-orang yang begitu mudah ingat Tuhan, tapi masalahnya adalah ingat Tuhan belum tentu membuat kita takut kepada Tuhan. Ya, itu yang dimaksud oleh pengkhotbah. Buktinya apa? Ingat Tuhan belum tentu bikin kita takut kepada Tuhan. Buktinya apa?
Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang suka ya bikin komitmen ketika kita bergumul sama Tuhan. Ya kan ada orang-orang yang suka begitu. Ketika sedang bergumul, kita ingat Tuhan, cari hamba Tuhan. Titip pokok doa. Saya lagi buka usaha ini, atau anak saya mau melanjut di sini, ada rencana ini. Contoh, tolong doakan ya. Lalu kita komitmen di hadapan Tuhan, nanti Tuhan, kalau Tuhan jawab maka saya akan lebih rajin lah. Aduh, persembahan pertama saya dari hasil kerja saya ini saya berikan kepada Tuhan, dan seterusnya janji-janji manis kita biasanya. Ya, tetapi perhatikan, ketika Tuhan menjawab doa kita, masih ingat Tuhan gak? Masih. Ya. Kita masih ingat Tuhan, tapi belum tentu membuat kita takut kepadanya, bukan? Kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita pasti tepati janji dan komitmen kita di hadapannya. Itu sebabnya penting sekali poin yang kedua ini yang disampaikan oleh pengkhotbah. Gak cukup hanya ingat Tuhan, perlu juga hidup takut akan Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat hidup kita sebagai orang Kristen ini. Ya. Apakah hidup kita ini juga sudah mengingat Tuhan? Apakah hidup kita ini juga hidup yang takut, hormat kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita sedang hidup sembarangan di hadapan Tuhan. Kita bisa oke tampilannya, casingnya di hari Minggu ketika ketemu dengan rekan-rekan segereja atau hamba Tuhan. Tapi jangan-jangan dalam hidup keseharian kita hidup sembarangan. Pengkhotbah berkata, hati-hati. Kau akan merasa hidupmu sia-sia dan kosong kalau kau jadi Kristen tapi kau hidup sembarangan. Itu poin yang kedua, kita perlu takut kepada Tuhan. Yang ketiga, ternyata supaya hidup ini tidak sia-sia, tidak cukup juga hanya ingat Tuhan, lalu kemudian kita takut kepada Tuhan, kita juga perlu nomor 3 ini yang dinasihatkan oleh pengkhotbah kepada kita. Di ayat yang ke-13 dia berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Nah, kita juga ternyata perlu taat kepada Tuhan. Gitu ya. Bapak Ibu, ketika kita itu hidup takut kepada Tuhan, sebenarnya tidak sulit kok buat kita untuk taat kepada Tuhan. Ketika kita hormat kepada Tuhan, maka sesungguhnya enggak sulit bagi kita untuk taat kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah ketika pengkhotbah berkata di bagian ini ya, dia berkata di ayat 13, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Nah, kata berpegang di situ sebenarnya adalah kata yang sama juga yang dipakai dalam Kejadian kepada Adam dan Hawa ketika Tuhan itu menyuruh mereka untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Nah, kata yang sama ini juga dipakai oleh pengkhotbah ketika dia berkata berpeganglah pada perintah-perintahnya. Itu artinya adalah kita taat pada perintah Tuhan itu bukan karena kita takut konsekuensinya. Takut gak diberkati maka datang ke gereja. Ya. Bukan karena kita takut Tuhan marah. Bukan karena kita takut nanti usaha baru dirintis, gak datang ke gereja nanti Tuhan bikin kita gak cuan lagi. Bukan karena itu. Ya, tapi kita taat kepada Tuhan itu karena kita sadar Tuhan mempercayakan perkataannya, perintahnya supaya kita pelihara, kita jaga, kita usahakan seperti Adam dan Hawa yang mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Maka siapa kita Bapak Ibu ketika Tuhan berkata ini perkataanku, jaga, pelihara, lakukan, usahakan. Harusnya itu membuat kita sukacita untuk melakukannya. Karena siapa kita sehingga Tuhan mempercayakan perkataannya untuk kita lakukan. Maka Bapak Ibu, mari hari ini coba kita melihat masing-masing pribadi kita.
Apakah ada di antara kita hari-hari ini yang sedang merasa kosong? Merasa hidup ini kok tidak ada ujung pangkalnya. Aku mengerjakan hal-hal yang baik, aku bukan pemalas dalam hidup ini. Tapi kok aku merasa, Tuhan apa tujuan hidupku? Kok merasa Tuhan jauh daripadaku? Maka hari ini kita mau cek 3 hal dalam hidup kita. Sudahkah kita mengingat Tuhan? Sudahkah kita takut kepada Tuhan, atau jangan-jangan kita sedang bermasalah dengan taat kepada Tuhan? Maka sudah pasti Roh Kudus menggelisahkan kita supaya kita juga cepat-cepat memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Dan teladan hidup yang sempurna bagi kita tentu adalah Yesus Kristus. Bagaimana Yesus bisa menunaikan tugas pelayanannya di dunia? Hanya dengan 3 hal ini. Dia mengingat betul visi misi dari Bapanya. Dia hidup takut akan perintah Bapanya. Dia enggak hidup sembarangan sekalipun dia Tuhan. Dan dia taat sampai mati di kayu salib. Taat menunaikan tugas Bapanya. Maka Bapak Ibu, mari kita mohon Tuhan kembali menolong kita untuk memperbaiki sikap dan perilaku hidup kita. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita ambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami telanjang di hadapan Tuhan. Tiada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan tahu kami yang duduk di sini maupun jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Tuhan tahu bahwa hati kami juga sedang kosong. Hati kami sedang merasa Tuhan jauh. Hati kami merasa bahwa ada sesuatu yang salah yang membuat kami tidak merasakan Tuhan dekat dengan kami. Hal-hal materi mungkin cukup, fisik kami juga sehat. Tapi ada yang kurang Tuhan. Dan seringkali kami tidak tahu itu apa. Tetapi hari ini firman-Mu menolong kami. Karena Roh Kudus sudah menggelisahkan kami untuk mencari jawaban kami sedang kenapa. Maka hari ini kami datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau sebenarnya penyebabnya adalah karena kami tidak ingat Tuhan dalam hidup ini. Mungkin kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami mencari Tuhan di saat kami sudah tidak mampu lagi. Tuhan seringkali jadi pilihan terakhir. Maka itu seringkali membuat kami sebenarnya jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Atau mungkin ada di antara kami yang sebenarnya hidup kesehariannya enggak hormat sama Tuhan. Kami enggak takut sama Tuhan. Kami hidup sembarangan, bahkan juga dalam relasi kami dalam pernikahan, tidak tahu pasangan kami seperti apa perilaku kami di luar. Mungkin juga ada hal-hal yang kami sembunyikan di hadapan Tuhan, kami nikmati dosa itu, kami bungkus rapat-rapat. Bahkan orang terdekat kami pun tidak tahu. Tuhan, sesungguhnya yang membuat kami gelisah adalah karena kami hidup sembarangan di hadapan Tuhan. Maka tolong ampuni kami lagi Tuhan. Atau mungkin ada di antara kami yang sedang tidak taat kepada Tuhan. Kami hidup sesuka hati. Karena kami pikir gampang tinggal mengaku dosa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan panjang sabar mengampuni kami. Seringkali kami meremehkan anugerah Tuhan. Dan sesungguhnya itu membuat kami kemudian merasa kosong dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan. Maka hari ini kami mohon kepadamu,
biarlah Roh Kudus kembali menolong kami untuk hidup lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidup sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika kami mengikut Tuhan, kami tidak merasa hidup kami sia-sia menjadi orang percaya, tapi kami menikmati Tuhan sebelum kematian menjemput kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberkati kita lewat firman Tuhan. Dan saudara, pagi hari ini dan saat ini kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang tidak hadir di gereja, boleh transfer ke rekening gereja atau langsung datang ke gereja. Ya saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita selalu percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan tidak akan sia-sia. Dan orang yang percaya dan takut akan Tuhan tidak akan dikecewakan. Mari kita akan meresponi firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian harapan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang
kasih GI Emil yang pimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, hari ini kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena ada waktu untuk kami beribadah, mendengar firman-Mu dan dikuatkan, diberkati kembali oleh firman Tuhan, supaya sungguh hidup kami terus mengingat Engkau, supaya sungguh hidup kami takut akan Engkau, dan di dalam ingat dan takut akan Tuhan, maka kami hidup di dalam ketaatan di hadapan-Mu. Terima kasih buat waktu ini. Terima kasih juga ada waktu dan kesempatan untuk setiap kami umat-Mu memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, di gereja ini. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, kami sangat percaya Engkau menyertai, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam, selamat hari Minggu bagi setiap kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di hari Minggu ini Tuhan kembali memanggil kita masuk dalam ibadah, baik rekan-rekan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan semua yang di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih untuk penginjil Tuti yang sudah melayani kami di hari ini. Tuhan boleh memberkati dalam waktu-waktu dan pelayanan ke depan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan adalah perayaan HUT kita yang ke-25. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian dalam ibadah secara online. Kami akan siapkan ibadah online. Bapak Ibu silakan mengikutnya di rumah masing-masing. Tema kita adalah sepanjang jalan anugerah. Biarlah tema ini boleh mengingat kasih Tuhan. 25 tahun Tuhan sudah pimpin gereja kita. 25 tahun Tuhan sudah berkarya di tempat ini, dan kiranya gereja ini menjadi gereja yang dewasa secara usia, sudah bisa menghasilkan sesuatu, sudah bisa hidup terus berkarya di waktu-waktu yang akan datang. Pendeta Jonathan akan melayani dalam firman. Kami juga mengundang setiap kita untuk ambil bagian, boleh datang di doa Rabu. Minggu ini kita akan dilayani oleh Pendeta Kong. Biarlah Tuhan juga menggerakkan hati setiap kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Dan ini menjadi doa kita semua bahwa gereja akan kembali dibuka secara onsite di tanggal 3 Oktober bulan depan, 1 minggu setelah HUT. Kita akan membuka kembali gereja 3 kali ibadah, KU1, KU2, KU3 kita akan buka kembali. Nah, berkaitan dengan kita membuka kembali pintu gereja untuk kita ibadah secara onsite, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan dengan serius. Berkaitan dengan protokol kesehatan, kita tetap akan jalankan secara maksimal. Jarak dan masker dan suhu, dan sangat menghimbau bagi setiap kita yang tidak enak badan, batuk pilek atau demam untuk bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Dan ada tambahan lagi berkaitan dengan vaksin. Sangat diharapkan kepada setiap jemaat yang akan datang ke gereja, untuk yang sudah berusia 65 tahun ke bawah, diharapkan sudah minimal 1 kali vaksin sudah kita dapatkan. Untuk yang usia 65 tahun ke atas, diharapkan sangat sudah mendapatkan 2 kali vaksin. Demi apa? Demi kebaikan kita bersama-sama, karena kita akan menjalankan ibadah secara tatap muka. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kita semua. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada 9 saudara-saudara kita, yaitu adik kita Manda, saudari Stefani, Ibu Wisna, Wahyuni, Supriyadi, Stefani, Ibu Pang Suipin, Ibu Hiuman, dan Bapak Stephen Leong. Biarlah Tuhan boleh memberkati di usia yang Tuhan tambahkan, hikmat dan kesehatan, kekuatan iman yang teguh datangnya dari Tuhan.
Saya mengundang setiap kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan bagi setiap kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumahmu, pulanglah melakukan segala perintah dan firman yang telah engkau dengar, dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah minggu kita selesai, silakan mengambil doa teduh. Tuhan Yesus memberkati kita.